Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi. Jadi kali ini kita mau bahas tentang bar ini teman-teman. Nah, jadi kita mau bahas ini kenapa ini barnya ada banyak lekukannya seperti ini. Ya, ini fungsinya buat apa? Sedangkan di sini semuanya lurus teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula ya. Mungkin belum begitu familiar dengan alat ini. Kenapa harus seperti ini teman-teman ya, dan kenapa harus ada yang lurus seperti ini ya. Jadi ini pada umumnya teman-teman ini adalah untuk bisa digunakan untuk melatih bicep kita ya, dan untuk latihan otot yang lainnya. Nah tapi spesial yang ini teman-teman, yang punya lekukan ini mempunyai fungsi tersendiri teman-teman. Nah jadi ini yang kita akan bahas kali ini teman-teman ya, fungsi dari bar ini jika kita gunakan untuk melatih kita teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, otot bicep kita itu ada 3 bagian teman-teman ya, yang perlu kita ketahui. Ini namanya, yang terbesar ini adalah namanya bicep brachii ya. Nah, dimana yang terpanjang ini, yang di atas ini teman-teman, itu namanya bagian long head-nya teman-teman ya. Nah, kemudian ada bagian dalam ini namanya short head, bagian short head-nya teman-teman ya. Nah, kemudian bagian ketiga ada di sini teman-teman, namanya otot brachialis teman-teman ya. Ini pada otot saya memang kurang kelihatan teman-teman ya, karena saya masih proses bulking ya, jadi ototnya tidak begitu kelihatan. Nah teman-teman, secara umum ya, ketika kita melakukan yang namanya barbell curl ya, ataupun dengan dumbbell curl, itu sebenarnya kita sudah melatih ketiga otot bicep kita teman-teman ya. Namun itu kurang maksimal teman-teman, karena kita tidak melatih otot bicep kita secara satu persatu. Jadi lebih efektifnya teman-teman, lebih maksimal jika kita melakukannya dengan melatih ketiga otot kita tadi dengan secara terpisah teman-teman. Nah jadi fungsi dari bar ini teman-teman ya, yaitu untuk melatih ketiga otot bicep kita tadi teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita melatih bagian long head dulu teman-teman ya. Ini otot bicep kita yang terbesar ya, yang bagian atas memanjang dari sini kira-kira sampai ke sini teman-teman ya. Nah seperti biasa ya, latihan bicep dasar, posisinya di tengah-tengah sini teman-teman, di tengah-tengah sini. Di sini juga bisa ya sebenarnya, sini juga bisa teman-teman ya, tergantung kenyamanan kita ya. Nah kadang-kadang kan ada yang badannya lebar, nah bisa di sini teman-teman. Nah cuman ini badan saya agak kecil ya, jadi saya sesuaikan ya, sesuaikan di sini teman-teman ya, saya sesuaikan tidak terlalu gini, intinya di tengah-tengah teman-teman, untuk melatih bicep brachii long head ya. Jadi di sini teman-teman. Nah ini pada dasarnya ini latihan bicep dasar ya, ya seperti biasa melakukan curling ya. Pada fase eksentrik usahakan minimal 2 detik, pada fase konsentris minimal 1 detik ya teman-teman. Satu gini ya, 1 2 1 2 1 2, usahakan sampai ke bawah teman-teman. 1 2 1 2. Nah ini untuk melatih otot brachii long head tadi teman-teman ya, bagian atas ini. Nah kemudian cara melatih otot bicep brachii bagian short head-nya teman-teman. Nah untuk melatih bagian short head ini, bagian dalam, berarti kita menggunakan bagian luar teman-teman. Nah ini fungsi lekukannya tadi ini ya. Jadi posisi tangan kita di sini teman-teman ya. Nah di sini posisi tangan kita di luar ya, seperti ini teman-teman. Nah ini khusus melatih otot brachii bagian short head ya. Ini benar-benar tertarget di bagian short head kita teman-teman. Jadi seperti biasa kita melakukan curl 1 2 1 1 2 1 2. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar terasa kontraksinya itu ketika tangan kita seperti ini, itu bagian di sini teman-teman terasa kontraksinya. Nah kalau lurus seperti ini, kontraksinya berada di tengah-tengah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya seperti ini kira-kira ya, siku kalian lurus kiri kanan ke bawah.
selurus bahu ya, selebar bahu siku teman-teman. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Teman-teman juga bisa lakukan secara berdiri ya. 1 1 2 1 1 2. Oke. Nah, tadi bagian long head sudah ya. Bagian long head tadi di tengah-tengah. Kemudian short head tadi di bagian samping teman-teman ya, lekukan yang terakhir ya. Nah, kemudian kita masuk di bagian otot brachialis teman-teman. Otot brachialis yang dia di sini teman-teman ya, di samping ini ya. Di samping ya, ototnya agak kecil ya di samping. Nah, cari melatihnya untuk menggunakan bar ini. Tangan kita sedikit ke dalam teman-teman, seperti ini. Nah, jadi posisi tangan kita tuh di dalam seperti ini ya. Seperti biasa melakukan curling. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Nah, jadi ketika posisi kita tangan kita bagian ke dalam seperti ini, otomatis targetnya di bagian luar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa mungkin teman-teman banyak melihat ya bicepnya itu bisa bulat teman-teman, karena mereka melatihnya ketiga otot tadi teman-teman ya. Mereka tidak melatih bicep kalian hanya pada satu gerakan, pada satu posisi, tapi mereka melakukan 3 posisi teman-teman: long head, short head, dan brachialis. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mempunyai otot bicep yang bulat teman-teman ya, lakukan ketiga latihan bicep tadi teman-teman ya. Nah, tapi kalau di tempat gym kalian tidak punya seperti ini teman-teman, kalian bisa menggunakan dengan dumbbell teman-teman ya. Nanti saya contohkan di next video, saya contohkan menggunakan dumbbell teman-teman. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu besi.